Mati pembicara pertama ingin menyampaikan mosinya mengenai ujian nasional sebagai saya setuju karena ujian nasional masih efektif untuk dijadikan tolak ukur dijadikan tolak ukur pendidikan karena ujian nasional beragam pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta ujian dan hasilnya pun dalam bentuk angka-angka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ujian nasional tersebut sangat dipentingkan karena dari keberhasilan pendidikan di Indonesia sebagai bahan evaluasi bagi seorang guru dalam profesionalisme dalam mengajar di sekolah ataupun di kelas. Selain itu juga pemerintah mengungkapkan alasan bahwa ujian nasional masih diselenggarakan karena ujian nasional berguna untuk mengukur dan menilai kompetensi peserta didik dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga ujian nasional sebagai kepentingan pemetaan pendidikan yang dipakai sebagai instrumen penentu kelulusan dan pemberi ijazah bagi peserta didik. Dan saya setuju mengenai mosi tersebut karena dengan ujian nasional diperlukan dan dijadikan tolak ukur karena memberikan dampak positif dan dari hasil ujian tersebut bisa dijadikan acuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan bagi siswa, ujian dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar karena melihat dan sadar bahwa persaingan dalam ujian nasional sangat ketat dan hasil ujian nasional juga masa depan mereka. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya dari tim Aposisi 1, Firdausi Azahra, dengan tugas memberikan argumentasi terhadap mosi, memberikan respon dan sanggahan, kesimpulan, dengan anggota Rini Dwi Kusuma Wardani sebagai pembicara 2, dengan tugas merespon dan sanggahan, memberikan argumentasi, kesimpulan. Dan anggota terakhir saya, ada Nuning Widianti sebagai pembicara ketiga, dengan tugas merespon dan memberi sanggahan dan memperkuat argumen tim aposisi. Di sini saya menolak atau tidak setuju dengan adanya mosi ujian nasional dijadikan tolak ukur standar kemajuan pendidikan Indonesia sehingga masih perlu diadakan. Padahal sebenarnya kita dari dulu sudah belajar selama 3 tahun dan itu pelajaran yang banyak macamnya. Tidak melulu tentang ujian nasional. Jika memang ujian nasional diterapkan, mengapa selama 3 tahun itu kita tidak difokuskan terhadap 3 ujian itu saja? Padahal selama 3 tahun itu kita diberikan pengajaran seperti pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Di situ kita mendapat ilmu baru dan peluang baru. UN ini juga belum tentu sebagai puncak atau keputusan siswa dalam menentukan masa depannya. Ada beberapa siswa yang malah takut atau gugup terkait adanya ujian nasional itu. Padahal ada siswa yang cenderung cerdas, prestasi, tapi pada saat ujian mereka gugup karena mungkin kurangnya mental mereka, kurangnya adanya gangguan kesehatan, atau gara-gara adanya pengawas yang bersifat subjektif, sehingga mereka merasa gugup dan lebih tertekan lagi gitu. Ujian nasional juga dirasa kurang baik untuk menilai kelulusan, di mana nilai 60% ujian nasional sebagai puncak kelulusan itu, sedangkan 40% dari nilai-nilai akademis di sekolah. Padahal 3 tahun itu kita juga dapat ilmu yang baru, termasuk kita belajar organisasi atau ekstra tambahan, itu tidak melulu soal ujian nasional. Dan jika kita akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ujian nasional itu juga tidak terlalu berpengaruh terhadap hal-hal itu. Contohnya masih ada beberapa anak yang lintas jurusan ketika ia masuk ke kuliah. Sekian dari saya. Selanjutnya, terima kasih.
Ya, perkenalkan saya Retno Fitriyanti, pembicara 2 dari tim Afirmatif. Saya sudah menjadi tolak ukur pendidikan di Indonesia. Keberhasilan pendidikan di Indonesia, meski tidak sepenuhnya, tapi sejauh mana kualitas dengan kita sadari ini akan menjadi tolak ukur bukan hanya siswa tapi pendidikan di Indonesia. Hasilnya nanti akan menjadi nilai bagi pendidik, guru, orang tua, atau masyarakat dan pemerintah. Karena pendidikan atau melainkan kita juga tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan tersebut. Menurut saya, jadi tolak ukur keberhasilan pendidikan di Indonesia, karena dengan adanya ujian nasional, maka bersaing dalam mendapatkan nilai yang lebih bagus. Untuk mendapat nilai yang lebih bagus, karena dengan rating siswa dalam hal tersebut antara sekolah-sekolah lainnya. Jadi, nasional penting bagi kelulusan. Baik, perkenalkan, nama saya Rini Dwi Kusmawadani. Saya menjadi pembicara oposisi. Kemudian saya di sini akan memberikan argumen serta menyanggah dari tim afirmatif kedua. Saya di sini tidak setuju jika ujian nasional dijadikan tolak ukur standar kemajuan pendidikan di Indonesia sehingga masih perlu diadakan. Pemerintah resmi menghapus ujian nasional 2020. Keputusan ini diambil setelah Menteri Nadiem Makarim mengadakan rapat dengan Komisi 10 DPR RI secara online. Mengapa ujian nasional ini hadir? Ujian nasional di tengah pandemi saat bahwa virus corona semakin meningkat kasusnya. Kemudian juga akan berbahaya ketika nanti para siswa melakukan nasional karena infeksi virus corona dan harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian nanti juga dampak dengan keluarganya juga. Sedangkan yang akan melakukan tes nasional itu sekitar 8 juta orang. Kemudian alasan ujian nasional itu syarat kelulusan, syarat perguruan tinggi. Oleh karena itu ujian bisa dapat masuk ke perguruan tinggi, kita lakukan 3 cara seperti masuk melalui SNMPTN dengan hasil rapot, kemudian SBMPTN dengan cara dites, kemudian ujian mandiri yang tidak menggunakan ujian nasional. Kemudian ujian nasional juga dapat asesmen kompetensi yang tiga yaitu kemampuan benar menggunakan matematika dan penguatan pendidikan karakter yang jauh lebih efektif daripada ujian nasional. Karena ujian nasional itu dianggap tidak ideal untuk mengukur prestasi belajar para siswa. Materi ujian nasional dianggap terlalu padat sehingga cenderung berfokus pada hafalan, bukan kompetensi. Kemudian, tidak bisa dipungkiri juga kalau selama ujian nasional ini dianggap hal sebagai menyeramkan bagi semua. Kemudian tidak sedikit mereka berpendapat bahwa bertahun-tahun mengemban pendidikan namun hanya kelulusannya ditentukan oleh ujian yang berlangsung dalam beberapa hari. Bahkan ujian nasional belum menyentuh aspek yang lain, hanya aspek kognitif itu pun baru penguasaan materi dan ujung-ujungnya juga cuma hafalan.
penghapusan UN ini sudah diputuskan secara matang melalui survei dan diskusi dari berbagai macam orang tua, siswa, guru, dan kepala sekolah. Kemudian, ujian nasional ini bahkan menjadi beban stres bagi banyak siswa, guru, dan orang tua, serta menjadi beban pikiran bagi banyak sekali siswa, guru, dan orang tua. Dalam banyak penyelenggaraan ujian nasional, masih banyak kecurangan yang terjadi, seperti kebocoran soal yang terjadi setiap tahun di berbagai daerah. Salah satunya yaitu yang pernah terjadi, misalnya dalam kasus bocornya soal ujian nasional berbasis komputer banyaknya bimbel membuat anak merasa tertekan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anastasia Bella dari pembicara 3 dari kelompok afirmatif. Di sini saya akan menambah argumen-argumen yang sebelumnya. Saya setuju dengan mosi tersebut karena dilihat dari sisi lain itu ujian nasional itu juga mempunyai manfaat. Yang pertama itu manfaat dari pelaksanaan ujian nasional tersebut itu sendiri yaitu penetapan mutu satuan dan atau program pendidikan di seluruh Indonesia. Yang kedua itu seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau berikutnya. Dan yang ketiga itu pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan dan atau program pendidikan. Yang keempat, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan dan atau program pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan atau mencapai tingkat kelulusan tertentu. Dan yang terakhir yaitu perbaikan sarana dan prasarana untuk guru, laboratorium, perpustakaan, tenaga kependidikan, dan keperluan sekolah lainnya. Lalu, di sisi lain juga ada manfaat ujian sekolah itu bagi peserta didik. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Pelaksanaan ujian nasional itu selama ini justru berefek pada meningkatnya semangat belajar siswa. Selain memiliki target untuk lulus, ujian nasional itu juga ujian nasional itu sebagian dari mereka juga menganggap bahwa sebagai ajang rivalitas untuk melihat siapa yang terbaik. Dan seperti yang kita ketahui bahwa mental sebagian anak-anak Indonesia itu memang butuh dipaksa agar bisa berprestasi, maka ujian nasional ya. Kata dia ada kalimat yang mental anak Indonesia perlu dipaksa agar bisa berprestasi. Padahal setiap ujian yang ada di sekolah mereka itu sudah merasa terbebani, apalagi waktu saat ujian nasional. Setelah kita 3 tahun belajar di sekolah, kita mendapatkan banyak ilmu, banyak manfaat yang sudah diberikan guru, dan banyak mata pelajaran yang kita dapatkan. Tapi pada saat ujian nasional, kita cenderung ke 3 pelajaran itu. Padahal 3 pelajaran itu dari awal sudah tidak ditekankan atau dikhususkan untuk ujian nasional dengan maksud gini. Saat 3 itu kenapa kita harus belajar banyak materi pelajaran? Padahal sebenarnya 3 pelajaran yang di UN-kan itu yang dipakai untuk UN. Penentunya itu katanya UN kan? Padahal kita banyak memberikan pelajaran gitu loh. Baik. Kalau menurut saya itu, kenapa sebagian anak-anak Indonesia itu dipaksa agar mereka berprestasi? Karena bisa dilihat ya, sekarang itu banyak anak-anak yang sulit
untuk apa ya, kayak belajar. Mereka itu belajar kalau hanya kayak ujian gini. Jadi dengan adanya ujian nasional ini, mereka itu dipaksa untuk apa ya? Ya mereka itu supaya belajar, biar mereka itu mengerti apa yang mereka apa ya pelajari selama ini. Kan kalau di sekolah kan mereka belum tentu apa ya memperhatikan pelajaran kan, jadinya di ajang ujian nasional ini mereka berlomba-lomba untuk apa ya memberi yang terbaik gitu. Apa ya kayak mereka itu memahami apa dari pelajaran yang sebelumnya, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Tapi kan adanya tugas yang diberikan dari guru, saat kita belajar, kemudian selesai diberikan tugas, maka siswa juga dituntut untuk belajar kembali kan, membahas materi apa yang sudah tadi diterangkan oleh guru. Di situ kita juga belajar hal, kayak kita mengulangi hal yang telah kita ajarkan, jadi kita semakin paham. Ujian nasional ya mungkin itu cuma ya. Ujian nasional itu pun bisa kita ganti dengan ujian-ujian lain. Misalkan kita memiliki peminatan apa, kita di situ kita bisa difokuskan untuk peminatan itu. Sehingga orang yang berkecimpung dengan fokusnya sendiri, dia itu bisa lebih berkembang dan mengembangkan bakatnya. Oke. Bentar. Saya boleh lanjut argumen dulu? Silahkan. Oke. Untuk yang argumen kedua itu, manfaat ujian nasional bagi peserta didik itu sebagai ajang untuk mengetahui potensi siswa. Kan ujian nasional itu berfungsi sebagai standarisasi nasional untuk mengetahui kemampuan siswa dalam skala nasional. Selain itu, juga ujian nasional itu juga menjadi tolak ukur tersendiri bagi siswa untuk mengukur kemampuan dirinya melalui hasil yang diraih melalui ujian nasional. Siswa akan memahami kemampuan serta potensi yang dimilikinya, akan tetapi ketika ujian nasional dihapus, siswa juga akan kesulitan. Mereka, maksudnya potensinya mereka itu sampai seberapa gitu. Kalau seandainya ujian nasional itu dihapuskan, dan juga mereka juga akan kemungkinan juga akan kesulitan dalam menentukan pilihan dalam studi di tingkat pendidikan yang selanjutnya. Untuk yang terakhir, yaitu sebagai bahan acuan dalam melanjutkan studi. Seperti yang dikemukakan tadi, manfaat lain dari pelaksanaan ujian nasional ini, siswa akan lebih mengetahui kemampuan yang dominan dalam dirinya. Seperti mereka itu menguasai hal matematika, saintek atau apa gitu, sehingga akan memiliki beberapa gambaran di mana sebaiknya harus melanjutkan studinya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya izin menyanggah. Kan tadi disampaikan bahwa dengan ujian nasional dapat membantu untuk mengetahui kemampuan siswa. Kan tersebut dilakukan, padahal kan yang diujikan dalam ujian hanya beberapa mata pelajaran. Tidak semua yang mereka pelajari diujikan, hanya beberapa saja. Kalau menurut saya itu mungkin cuma ya itu dari 3 itu mereka tuh bisa tahu potensi mereka itu ada di mana, maksudnya itu mereka menguasainya dalam bidang apa gitu, seperti itu mungkin. Tapi kalau misalkan siswa berpotensi dalam olahraga, sedangkan olahraga atau keagamaan itu tidak ada di ujian nasional, padahal mereka misalkan akan berkuliah di UIN, mengambil jurusan tentang keagamaan atau apa, padahal itu kan tidak di UN kan, jadi UN berarti bukan menjadi patokan, atau bagaimana? Maaf, apa anggota saya juga bisa menjawab? Sepertinya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Firda.
Ya, walaupun di ujian nasional tidak diadakan seperti ujian olahraga atau keagamaan, namun di ujian praktek itu kan, tapi itu kan ada di ujian praktek seperti olahraga ada ujian sendiri, agama juga ada ujian prakteknya sendiri. Jadi itu akan gimana ya? Itu akan menjadikan siswa yang suka sama olahraga atau suka dengan keagamaan di situ juga akan diuji kemampuannya seperti itu. Tapi kan tadi di pendapat kelompok Anda mengatakan bahwa ujian nasional itu sebagai tolak ukur untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan kemudian di pendapat kelompok Anda mengatakan bahwa ujian nasional kita bisa memilih mana yang mendominasi menurut kita. Padahal hal-hal yang siswa inginkan seperti olahraga itu tidak di UN kan? Ataupun jika ada beberapa siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka memilih untuk kerja, mereka tidak membutuhkan nilai-nilai UN yang sebenarnya itu tidak diperlukan dalam pekerjaan, misalkan bekerja di PT atau di mana. Bagaimana tanggapan dari kelompok kalian? Ya, baik. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Mbak Firdausi yang mengatakan bahwa ketika mereka mencari pekerjaan, ujian nasional itu tidak dibutuhkan. Nilai ujian nasional itu tidak dibutuhkan. Tapi ketika kita melamar pekerjaan, ijazah kita juga mereka akan membutuhkan ijazah kita. Ijazah kita akan dipertanyakan dan itu ujian nasional dan salah satunya ujian nasional tersebut nilai kita. Walaupun ujian nasional itu bukan patokan untuk bisa bekerja di suatu perusahaan nasional itu juga dikasih. Lalu bagaimana tentang tanggapan ujian nasional sebagai tolak ukur untuk menentukan jenjang ke lebih tinggi yaitu kuliah? Padahal sekarang sudah memiliki sistem SNMPTN, SBMPTN. Apakah ujian nasional itu akan bersifat percuma jika kita sewaktu kuliah tidak memilih di antara tes ujian nasional yang kita pilih? Karena banyak sekali orang-orang yang lanjut kuliah malah mereka memilih untuk lintas jurusan. Adakah yang mau menjawab?
Jadi saya akan menanggapi dari sanggahan Mbak Firdausi. Menurut saya, nilai ujian sebagai tolak ukur dalam bidang kuliah itu bisa dilihat dari berapa hasil nilai yang telah dia peroleh selama dia bersekolah. Kemudian dari nilai tersebut akan menjadi suatu titik ukur dalam melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa kemampuan kita dalam bidang apa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya dari kelompok oposisi pembicara 2. Di sini saya akan menyampaikan mengenai argumen saya. Saya tidak setuju dengan adanya ujian nasional dikarenakan ujian nasional ini sangat memberatkan siswa dan guru. Mereka bekerja keras demi mendapatkan nilai yang mereka harapkan. Terkadang mereka juga melakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Sebaiknya ujian nasional ini diganti dengan asesmen kompetensi agar mengetahui minat dan bakat mereka yang dapat digunakan mereka untuk melanjutkan ke pendidikan berikutnya sebagai dasar. Mereka melakukan dengan terpaksa ujian nasional tersebut, sehingga hal itu dapat menjadikan mereka stres dan terbebani. Dan untuk ijazah yang sering membuat orang lain kebingungan, kan pada pelamaran pekerjaan itu biasanya melampirkan ijazah pendidikan terakhir. Hal tersebut lebih penting. Untuk ujian nasional sendiri hanya menganut beberapa mata pelajaran yang bakat siswa itu berbeda-beda. Mereka terbaik dalam bidangnya masing-masing. Oke, kesimpulan dari kami tim oposisi bahwa kami tidak setuju bahwa UN sebagai tolak ukur, karena kita bisa mengganti ujian-ujian itu dengan ujian bakat minat sesuai dengan para peserta didik. Sehingga para peserta didik tidak perlu dibebani, dan UN bisa dihapuskan karena menurut kita UN itu begitu memberatkan peserta didik dan terfokus hanya pada beberapa mata pelajaran saja. Sekian. Dan saya sebagai tim afirmatif sangat setuju mengenai ujian nasional sebagai tolak ukur dalam pendidikan di Indonesia, karena dengan adanya ujian nasional, siswa dapat menjadi semangat dan giat dalam belajar. Kemudian ujian nasional juga digunakan sebagai penentu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, sebagai syarat untuk melanjutkan dalam studi maupun kerja. Sekian dari saya, terima kasih.